Selamat datang di demo aplikasi pengelolaan simpan pinjam berbasis web. Studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Mal Wat Tamwil Anugerah Mulia. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan kode pemrograman PHP dan dengan database MySQL. Di aplikasi ini ada dua jenis user. Yang pertama user admin dan user ketua. Untuk user admin, dia memiliki fungsionalitas sebagai anggota, simpanan, pinjaman, SHU, akuntansi, pengaturan. Untuk pertama, kita akan melakukan demo anggota. Di sini ada data dari anggota yang telah menjadi anggota sebagai aplikasi Koperasi Simpan Pinjam. Untuk menambahkan anggota, klik tombol tambah. ID anggota akan secara otomatis terbuat ketika kita akan menambahkan anggota. Kita inputkan KTP, nama anggota, jenis kelamin, alamat, kota, dan nomor telepon. Kepengurusan ataupun pengurus dapat diinputkan. Dan ketika menjadi anggota, maka secara otomatis anggota tersebut membayarkan simpanan wajib sebagai tanda keanggotaan sebesar 20.000. Ketika kita klik tombol simpan, maka anggota yang baru saja diinputkan akan muncul di data anggota. Selanjutnya ke menu simpanan. Di menu simpanan terdapat beberapa menu, yakni tambah simpanan, penarikan simpanan, data simpanan, dan bak data buku simpanan per anggota. Untuk penambahan simpanan, kode anggota, jenis simpanan. Di aplikasi ini ada beberapa jenis simpanan. Yang pertama simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain. Untuk simpanan pokok, sebesar 15.000. Jika kita menginputkan 10.000, maka yang terjadi adalah peringatan dari aplikasi dengan memunculkan notifikasi minimal tambah simpanan pokok adalah 15.000. Untuk simpanan wajib, minimal tambah simpanan wajib sebesar 20.000. Dan untuk simpanan sukarela, bebas. Di sini di demo aplikasi, yang pertama, ketika menjadi anggota, dia akan menambahkan simpanan wajib sebesar 20.000. Dan untuk penginputan yang tadi, simpanan sukarela sebesar 10.000. Untuk penarikan simpanan,
Yang dapat ditarik dari simpanan hanyalah simpanan sukarela. Ketika anggota tidak memiliki simpanan sukarela dan akan melakukan penarikan, maka akan muncul notifikasi. Saldo dari anggota tersebut hanyalah 0. Maka penarikan tidak dapat dilakukan. Untuk data buku simpanan per anggota akan menampilkan data anggota tersebut memiliki simpanan dan transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh anggota tersebut saat melakukan simpanan. Di sini merupakan tampilan dari buku simpanan per anggota. Dari demo aplikasi, dia telah melakukan simpanan wajib, simpanan sukarela pada tanggal berikut. Setelah kesimpanan, selanjutnya ke pinjaman. Untuk pinjaman, harus melakukan input pinjaman baru. Ketika melakukan input pinjaman baru, data dari pinjaman akan dikirimkan ke user ketua, dan user ketua akan melakukan approve, lalu kemudian pinjaman tersebut akan diproses dan status menjadi belum lunas. Kita inputkan pinjaman sebesar 5 juta. Untuk jangka waktu kita buat 10 bulan. Ketika melakukan tambah pinjaman, maka status dari pinjaman tersebut ketika belum di-approve oleh user ketua, dia memiliki status pending. Kemudian kita ganti ke user ketua. Untuk user ketua, dia memiliki menu jenis simpanan, data pinjaman, akun, bagi hasil, dan pengaturan. Ketika user admin melakukan data pinjaman baru, maka membutuhkan persetujuan dari user ketua. Dan ketika user ketua melakukan login, dia akan memunculkan notifikasi tanda bahwa ada inputan pinjaman baru yang belum di-approve. Untuk melakukan approve, kita lakukan detail dari pinjaman dan melakukan setujui pinjaman. Ketika pinjaman setelah disetujui, maka notifikasi dari user ketua akan menjadi 0. Kita kembali lagi ke user admin. Ketika sudah di-approve oleh ketua, maka pada data pinjaman akan muncul status belum. Dan untuk melakukan detail pinjaman, kita klik tombol detail. Ketika tombol detail diklik, maka akan muncul detail dari pinjaman, termasuk jangka waktu, bagi hasil,
pokok, jumlah pinjaman per bulan, dan total maupun status dari pinjaman tersebut. Dan secara otomatis tiap tanggal anggota melakukan pinjaman, secara otomatis aplikasi akan melakukan tiap bulan depan dari hari di anggota melakukan pinjaman ditambah sebulan akan masuk ke tanggal jatuh tempo. Untuk melakukan angsuran pembayaran dari pinjaman, maka klik tombol bayar. Berikut adalah tombol tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran. Jika tanggal jatuh tempo telah terlewati, maka aplikasi akan secara otomatis menghitung per hari keterlambatan dari angsuran serta denda per hari dari angsuran. Jika tidak melewati tanggal jatuh tempo, maka denda maupun telat berapa hari tidak akan terhitung. Untuk melakukan pembayaran, klik tombol simpan pembayaran. Ketika pembayaran pertama dilakukan, maka aplikasi akan memunculkan data tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran secara otomatis. Selanjutnya ke menu SHU. Untuk menu SHU, menampilkan data dari SHU simpanan, pinjaman, pengurus, maupun total SHU. Untuk akun, kita akan masuk ke menu akuntansi. Untuk menu akun, akan menampilkan data transaksi yang dimiliki oleh aplikasi koperasi simpan pinjam, yakni berupa kas, simpanan, pinjaman, maupun beban lain-lain. Dan untuk ke jurnal, akan menampilkan data dari transaksi yang pernah dilakukan, untuk buku besar, lakukan pilihan akun, lalu klik tombol refresh, maka akan memunculkan transaksi yang terjadi pada hari dan tanggal sampai tanggal 1 sampai tanggal 18 Agustus. Untuk menu pengaturan, akan menampilkan jangka waktu pinjaman, maksimal pinjaman, jasa simpanan, jasa pinjaman, jasa pengurus, dan jasa cadangan. Untuk jangka waktu pinjaman, ini diinputkan untuk penambahan waktu dalam bulan, dan untuk maksimal pinjaman dapat diinputkan diganti agar pinjaman dari pinjaman baru dapat dibatasi untuk pinjaman. Untuk jasa-jasa yang di sini merupakan perhitungan dari pembagian SHU. Selanjutnya akan masuk ke user ketua. Seperti yang dijelaskan tadi, user ketua memiliki jenis simpanan
data pinjaman, akun, bagi hasil, dan pengaturan. Untuk jenis simpanan, menampilkan simpanan apa saja yang dimiliki oleh aplikasi koperasi simpan pinjam, dan dapat pula ditambahkan jenis simpanan baru. Untuk bagi hasil, merupakan perhitungan dari data pinjaman anggota ketika akan melakukan pinjaman. Dapat ditambah maupun dihapus.